Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Wahida dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 091058022011. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis pidato. Nah, dalam pidato ada dua jenis, yaitu pidato berdasarkan tujuannya dan pidato berdasarkan metode penyampaiannya. Yang pertama itu kita bahas pidato berdasarkan tujuannya. Nah, pidato berdasarkan tujuannya ini ada tiga. Yang pertama informatif, yang kedua persuasif, yang ketiga rekreatif. Nah, dalam pidato berdasarkan metode penyampaiannya ada 4 metode yang bisa digunakan. Yang pertama metode impromptu, yang kedua metode manuskrip, yang ketiga metode menghafal, yang keempat metode extemporer. Nah, yang pertama kita bahas pidato berdasarkan tujuannya dulu. Yang pertama itu pidato informatif. Nah, pidato ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dan khalayak diharapkan mampu mengetahui, mengerti, dan menerima informasi itu. Nah, dalam pidato informatif ini ada 3 macam. Yang pertama itu laporan lisan, yang meliputi laporan ilmiah, laporan panitia, laporan tahunan, laporan proyek, dan sebagainya. Yang kedua itu pengajaran. Misalnya guru yang menjelaskan pelajaran, atasan yang menerangkan pekerjaan, atau pemimpin yang membagi tugas kepada bawahannya. Yang ketiga itu kuliah, seperti ceramah umum, presentasi di depan peserta konferensi, penyajian makalah, pengajian, dan sebagainya. Nah, isi dari pesan pidato informatif ini ada 7 yang harus kita ketahui. Yang pertama itu gagasan utamanya tidak boleh terlalu banyak, karena jika terlalu banyak, khalayak akan kesulitan mencerna pesan yang disampaikan. Nah, yang kedua itu jelaskan istilah-istilah aneh dan kabur. Nah, dalam pesan pidato informatif ini kita berusaha menyampaikan dengan istilah-istilah yang mudah dimengerti oleh khalayak orang banyak ya. Yang ketiga itu aturan kecepatan menyajikan informasi, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Nah, yang keempat itu jelaskan perpindahan pokok pembicaraan. Nah, di sini perpindahan pokok pembicaraan itu secara bertahap. Ya, yang kelima, gunakan data konkret yang kaya akan fakta, angka, penjelasan, dan contoh. Yang keenam, hubungkan yang tidak diketahui dengan yang diketahui supaya audiens ini mudah memahami apa yang kita sampaikan. Yang ketujuh, memasukkan bahan-bahan yang menarik perhatian. Nah, ini juga perlu kita perhatikan sebagai pembicara untuk menarik audiens. Yang kedua, pidato persuasif. Nah, pidato persuasif ini adalah pidato yang bertujuan untuk memengaruhi pendapat, sikap, sifat, dan tingkah laku audiens. Nah, tidaklah mudah untuk memengaruhi khalayak, karena khalayak ini akan bersikap selektif menghadapi upaya persuasi dari seseorang komunikator atau orator, atau penceramah atau pembicara. Nah, predisposisi audiens ini akan selalu bekerja aktif sebelum dan selama mereka dihadapkan pada proses komunikasi itu. Apa saja sih hambatan-hambatan dalam persuasi? Ada 5. Yang pertama itu noise factor. Nah, noise factor ini adalah hambatan berupa suara yang mengganggu sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik. Adanya suara-suara yang bisa mengganggu konsentrasi audiens sehingga audiens ini tidak fokus dengan apa yang kita sampaikan. Yang kedua itu semantic factor, yaitu hambatan berupa pemakaian kata atau istilah sehingga menimbulkan salah paham atau pengertian. Nah, dalam berpidato kita harus pandai-pandai memilih istilah atau kata sehingga apa yang kita ucapkan ini, apa yang kita sampaikan dipaham oleh audiens kita. Yang ketiga itu kepentingan atau interest yang akan membuat seseorang atau banyak selektif dalam hal penghayatan atau tanggapannya. Yang keempat itu motivasi. Nah, motivasi akan mendorong seseorang berbuat sesuatu yang sesuai benar dengan keinginan, kebutuhan, dan kekurangannya. Yang kelima, prasangka.
Nah, prasangka ini merupakan hambatan berat suatu kegiatan komunikasi sebab orang yang mempunyai prasangka belum apa-apa sudah bersikap curiga dan menentang komunikator yang hendak melancarkan komunikasi. Yang ketiga, pidato rekreatif. Nah, pidato rekreatif adalah suatu jenis pidato yang umumnya bersifat ringan, tidak mempunyai tujuan tertentu seperti pidato informatif dan persuasif. Namun pidato rekreatif ini adalah jenis pidato yang paling suka dilakukan karena bukan hanya memerlukan keterampilan berbicara, namun juga kecerdasan. Nah, karakteristik pidato reaktif ini ada 5. Yang pertama, tidak melulu lucu. Nah, maksudnya ini tidak selalunya lucu. Di sini tidak selalu lucu. Yang kedua, gembirakan diri Anda terlebih dahulu. Yang ketiga, hindari rangkaian gagasan yang sulit. Yang keempat, gunakan gaya bercerita atau naratif. Yang kelima, berbicaralah singkat. Nah, organisasi pesan rekreatif ini teknik satu pokok yang ada, yang pertama itu kisahkan cerita atau berikan ilustrasi. Yang kedua, tunjukkan gagasan pokok atau pandangan yang menjadi pijakan untuk mempersatukan rincian pembicaraan kita. Yang ketiga, ikuti dengan serangkaian cerita dan ilustrasi tambahan. Yang keempat, tutup dengan mengulang kembali gagasan utama yang telah Anda jelaskan. Nah, selanjutnya kita pindah ke pidato berdasarkan metode penyampaiannya. Yang pertama, metode impromptu. Nah, metode impromptu ini adalah metode penyampaian tanpa persiapan khusus. Anda dan topik bertemu dan pembicaraan dimulai. Pada beberapa kesempatan, pembicaraan impromptu ini tidak dapat dihindari. Misalnya, dalam rapat, terkadang kita diminta untuk memberikan pendapat mengenai berbagai isu. Pembicaraan impromptu bila tidak dapat dihindari, maka dapat diperbaiki dengan memupuk kemampuan berbicara di muka umum. Nah, dari kelebihan dari metode ini tidak melulu lucu. Yang kedua itu lebih dapat mengungkapkan perasaan pembicaraan yang sebenarnya. Yang ketiga, gagasan dan pendapatnya datang secara spontan sehingga tampak segar dan hidup. Yang keempat itu memungkinkan pembicara untuk terus berpikir. Nah, apa sih kekurangan metode impromptu ini? Ada 4. Yang pertama itu menimbulkan kesimpulan mentah karena dasar pengetahuannya yang tidak memadai. Yang kedua itu penyampaian yang tersendat-sendat. Yang ketiga, gagasan yang disampaikan bisa ngawur. Yang keempat, karena tidak ada persiapan, kemungkinan demam panggung sangat besar. Nah, yang kedua itu metode naskah atau non-script. Dalam metode naskah, pembicara membacakan pidato bagi khalayak. Metode naskah ini aman digunakan dalam situasi yang menuntut ketepatan waktu dan kata-kata yang dipakai. Dapat sangat berbahaya jika seorang pemimpin politik ini tidak berbicara menurut naskah ketika ia berpidato mengenai isu-isu sensitif. Kata, kalimat, atau frasa yang mendua arti atau ambigu yang menyulut kemarahan, rasa permusuhan, atau bahkan mengajak berdamai dapat menimbulkan masalah serius. Nah, apa sih kelebihan dari metode naskah ini? Yang pertama itu isi pembicaraan dapat disusun dengan sebaik mungkin. Yang kedua, kata-kata dapat dipilih sebaik-baiknya sehingga dapat menyampaikan arti yang tepat dan pernyataannya yang jelas. Nah, yang ketiga, kefasihan berbicara dapat dicapai karena kata-kata sudah disiapkan. Yang keempat, hal-hal yang ngawur atau menyimpang dapat dihindari. Yang kelima, manuskrip ini dapat diterbitkan atau diperbanyak. Apa sih kekurangan metode naskah ini? Nah, ada 4. Yang pertama itu komunikasi pendengar akan berkurang karena pembicara tidak berbicara langsung kepada mereka. Yang kedua, pembicara tidak dapat melihat pendengar dengan baik sehingga akan kehilangan gerak dan bersifat kaku. Yang ketiga, umpan balik dari pendengar tidak dapat mengubah, memperpendek atau memperpanjang pesan. Yang keempat, pembuatannya lebih lama dan sekarang menyiapkan garis-garis besarnya atau outline saja. Yang ketiga, metode menghafal. Seperti metode naskah, metode menghafal ini digunakan bila isi
berbicara menyangkut kasus-kasus politik yang sensitif atau bila waktu yang ada sangat terbatas. Metode menghafal mengharuskan penyampaiannya menulis bahan pembicara kata demi kata dan menghafal dengan baik. Pembicara kemudian biasanya diperagakan dengan gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan lenturan suara yang sesuai. Yang terakhir yaitu metode ekstemporer. Nah, penyampaian ekstemporer ini menuntut persiapan yang menyeluruh, mengingat gagasan-gagasan pokok serta urutan kemunculannya, dan barangkali menghafal beberapa kalimat pertama dan terakhir dari pembicara, tetapi tidak ada keterikatan yang kaku dalam pemilihan kata-kata. Ini adalah metode yang baik untuk digunakan dalam pembicaraan di muka umum. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari metode ekstemporer ini? Kelebihannya yaitu berguna dalam sebagian besar situasi pembicara di mana ketepatan waktu dan pemilihan kata-kata yang terlalu tepat ini tidak diperlukan. Yang kedua, memungkinkan fleksibilitas yang besar untuk menerima ucapan balik. Nah, kekurangannya itu pembicara dapat mendadak kehilangan kata-kata yang tepat. Yang kedua, pembicara tidak dapat terlalu memperhatikan gaya penyampaian yang dapat dilakukan jika menggunakan metode kata atau menghafal. Nah, sekian tadi materi yang sempat saya jelaskan pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza, NIM 09105802200008. Di mata kuliah teknologi pendidikan teknologi digital dalam pembelajaran bahasa, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Nurlaila SPD MPD. Nah, materi kita kali ini yaitu aliran filsafat dan aliran filsafat pendidikan. Langsung saja kita ke materinya. Aliran filsafat, aliran rasionalisme. Aliran ini berpendapat bahwa semua pengetahuan bersumber pada pikiran atau rasio. Tokohnya antara lain René Descartes, ahli filsafat yang mengatakan pengetahuan yang benar bersumber dari rasio, karena rasio adalah realitas sesungguhnya. Hal ini yang termuat dalam bukunya yang terkenal adalah Discourse on Method, yang beri petunjuk mencari kebenaran antara lain memuat. Yang pertama, arahan atau petunjuk untuk berpikir. Yang kedua, intuisi dan dedukasi. Yang ketiga, argumen Descartes untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Lanjut, aliran naturalisme. Aliran naturalisme adalah masa filsafat paling tua dalam sejarah pemikiran di Eropa. Tampaknya aliran ini dirintis oleh Thales dan kawan-kawan. Thales termasuk tokoh yang berani berpikir rasional, melepaskan diri dari tahayul dari pengamatan dunia di awal abad ke-6 sekitar perairan dan pentingnya air bagi kehidupan beliau, berkesimpulan bahwa hakikat segala sesuatu tidak tersembunyi melainkan melekat pada dunia kenyataan, yaitu pastilah air. Aliran ini dipelopori oleh Leucippus dan Demokritos yang berkesimpulan bahwa kenyataan alam semesta terbuat dari dua unsur, yaitu ruang kosong dan atom-atom yang bergerak. Ya, kita lanjut. Aliran idealisme. Filsafat rasionalisme yang berawal di zaman Yunani klasik dan berlanjut ke Eropa di abad pertengahan. Aliran idealisme berkeyakinan secara rasional bahwa alam semesta dihasilkan dari karya suatu instansi kecerdasan dan bersifat selaras dengan hakikat manusia. Instansi tersebut sering dipersonifikasi sebagai ide-ide, roh, intelijensi, dan alam semesta. Karena itu, tujuan pendidikan haruslah perkembangan wujud kepribadian yang mencapai kehidupan sebaik-baiknya melalui penguasaan disiplin diri yang patut diteladani dalam upaya mewujudkan potensi-potensi dirinya yang luhur dan tidak sekedar realisasi semua potensinya. Lanjut, aliran realisme. Dalam bidang pendidikan, aliran realisme terfokus pada tujuan pendidikan untuk membina kemampuan manusia melakukan interrelasi yang konstruktif dalam hubungan manusia sebagai warga masyarakat dan melakukan penyesuaian diri dengan mengelola tanpa terlalu mengeksploitasi alam.
Pendidikan haruslah dilakukan dengan cara-cara membantu siswa dan anak untuk memahami dan menerima hukum-hukum alam dan kehidupan apa adanya, karena hukum-hukum itu menekan manusia sebagai hukum alam. Baik, kita lanjut. Aliran pragmatisme. Nah, aliran ini yang menjadi besar pengaruhnya khususnya di USA dengan ahli-ahlinya berasal dari sana, dan pada abad ke-20 sampai menyaingi idealisme dan realisme. Sesungguhnya landasan berpikir pragmatik dirintis sejak zaman pra-Sokrates di Yunani oleh Herakleitos dan Protagoras. Kebiasaan rata-rata warga USA yang kurang bersimpati pada teori yang murni membawa tokoh realisme abad ke-19 seperti Charles Peirce dan William James cenderung menyelidiki terjadinya proses pengetahuan dan bagaimana hubungan antara teori dan praktik. Baik, sampai di situ saja materi kita kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.